Episode 33. Benih Sang CEO Arogan. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe ya. Oke lanjut. Sudah 2 minggu lamanya Rainer dirawat di rumah sakit, dan hari ini dia sudah diperbolehkan pulang. Mungkin hanya sesekali Rainer harus kembali ke rumah sakit untuk mengontrol bekas jahitan operasinya. Dan Agatha, wanita itu juga sering datang ke rumah sakit serta membawa baby Arsen untuk menjenguk dedinya. Dan hari ini pun Agatha juga sudah berada di dalam ruang rawat Rainer membantu mengemasi barang-barang milik pria itu, sedangkan baby Arsen tertidur di stroller di samping kursi tempat Rainer duduk. Seulas senyuman terus mengembang di wajah tampan hot daddy itu kala memandangi wajah putranya yang begitu mirip dengannya. "Boy, maafkan Dedi jika saat kamu dalam kandungan Mommy, Dedi tidak bisa melihat tumbuh kembangmu," ujar Rainer mengajak baby Arsen berbicara. Agatha yang mendengar itu seketika menghentikan aktivitasnya seraya menelan ludahnya pelan. Selama 2 minggu ini, Rainer tak pernah bosan berucap maaf padanya dan juga berterima kasih karena telah sudi melahirkan baby Arsen. "Agatha," panggil Rainer membuyarkan lamunan wanita itu. Iya Pak," sahutnya gugup. "Boleh saya meminta satu hal padamu?" ujar Rainer. "Silahkan. Bisakah kau dan Arsen tinggal bersamaku di mansion?" "Maaf Pak, tidak bisa. Saya dan baby Arsen tetap tinggal bersama dengan Nikki. Saya tidak enak jika harus meninggalkan dia sendirian. Karena bagaimanapun ia juga yang sudah banyak membantuku saat hamil," tolak Agatha halus. Rainer menghela nafas panjang mendengar penuturan Agatha. Memang pria tulang lunak itu sudah banyak membantu wanitanya, bahkan Rainer juga belum sempat mengucapkan terima kasih, tapi Rainer berjanji akan memberikan hadiah yang setimpal untuk Nikki sebagai imbalan atas kebaikannya. "Maaf," ucap Rainer sendu. "Untuk," sahut Agatha, "saya sudah menyia-nyiakan kalian berdua," ujar Rainer sendu seraya menatap dalam-dalam manik jernih milik Mommy Arsen. "Tak perlu diungkit lagi, yang lalu biarlah berlalu. Saya juga sedang belajar menata kembali hati saya dan menerima semuanya dengan ikhlas," kata Agatha lembut. Mendengar itu hati Rainer seketika menghangat. Tutur kata Agatha benar-benar menenangkan hatinya. Rainer bisa merasakan jika Agatha berbeda dari kebanyakan wanita lain termasuk mantan istrinya Mariska. Seketika Rainer menipiskan bibirnya tersenyum samar. "Kemarilah," pinta Rainer seraya menepuk sisi ranjang. Agatha langsung berjalan mendekat dan duduk di samping lelaki itu. Ia sudah tak lagi segugup seperti kemarin. Tangan Rainer terangkat menyematkan jemari besarnya pada jemari kecil Agatha lalu menciumi punggung tangan halus Mommy Arsen. "Agatha, ya, boleh saya meminta satu hal lagi padamu?" "Apa Pak?" "Tolong jangan panggil saya dengan sebutan Pak. Saya bukan lagi dosenmu melainkan Dedi dari putra kita, Tapi saya sudah biasa memanggil Anda seperti itu. Mulai sekarang biasakan, kamu bisa panggil saya Rainer tanpa ada kata Pak di depannya. Rasanya tidak sopan memanggil Anda Deng. Mas. Panggil saya Mas." Rainer dengan cepat memotong ucapan Agatha. Mas. Mas Rainer." Agatha menjadi salah tingkah ketika Rainer memintanya untuk memanggil dia dengan sebutan Mas. Entah kenapa hatinya tiba-tiba berdesir ketika mendengar panggilan itu. "Ya sudah, panggil saya Rainer saja jika kamu tak suka," ujar Rainer. "Saya suka kok Mas," sahut Agatha cepat. "Katakan sekali lagi, saya belum dengar," goda Rainer. Apa? Tadi kamu panggil saya apa?" "Apa? Saya gak panggil apa-apa, saya cuma bilang saya suka kok," jawab Agatha berkilah. "Saya juga suka kok," ucap Rainer. "Suka apa?" ujar Agatha penasaran. "Suka mominya Arsen," kata Rainer dengan santai.
Agatha membulatkan matanya mendengar ucapan Rainer, sedang lelaki itu justru terkekeh gemas melihat ekspresi Agatha seraya tangannya mengacak-acak puncak kepala wanita itu. Tak lama setelah itu asisten Jerry masuk ke ruang rawatnya bersamaan dengan Nicky. "Tuan, semuanya sudah selesai. Anda ingin pulang sekarang?" ujar asisten Jerry. Sahut Rainer berdehem, kemudian ia berdiri dari duduknya seraya tangan kanannya meraih stroller baby Arsen. "Biar aku saja yang mendorongnya," ucap Agatha tapi tangannya langsung ditarik oleh Rainer dan dilingkarkan ke lengan kanannya. "Pegangi saja aku masih kuat jika hanya mendorong stroller," tolak Rainer. Nicky yang berdiri di samping asisten Jerry hanya bisa menggigit ujung kukunya merasa gemas dengan tingkah orang tua baru itu. Jadi ingin diperhatikan seperti itu juga. Gumam Nicky dengan suara khas manjanya lalu melirik ke arah Jerry yang hanya diam saja seraya menarik tas baju milik Rainer. "Asisten Jerry, maukah kau menikah denganku? Kita rajut rumah tangga yang bahagia," ucap Nicky lirih. "Tutup mulutmu. Saya masih suka dengan Long Bang bukan peralon sumur," sahut asisten Jerry dengan sarkas. Nicky yang mendengar ucapan sarkas Jerry hanya bisa mengerucutkan bibirnya sambil menghentakkan kakinya pelan. "Nicky, setelah ini antarkan aku dan baby Arsen pulang. Kasihan dia sepertinya sudah tak nyaman di dalam stroller terus," panggil Agatha sembari melirik Arsen yang membuka matanya seraya meminum susu dari Dot. "Aduh maaf Agatha sayang, aku lupa memberitahumu jika aku ada acara volunteer sesama dokter di luar kota. Jika aku pergi, kau dan baby Arsen hanya akan berduaan di rumah," kata Nicky. "Kenapa mendadak sekali?" protes Agatha. "Sorry, sebenarnya aku ingin memberitahumu dari kemarin tapi lupa," ujar Nicky menyesal. Agatha menghela nafas kasar dan seketika moodnya hilang. "Ya sudah, gak apa-apa. Biar aku sama baby Arsen di rumah saja, kau." Belum selesai Agatha berbicara, Rainer sudah menyelanya. "Agatha dan Arsen akan tinggal bersamaku. Kau pergilah. Katakan padaku jika kau sudah pulang aku ada hadiah untukmu," kata Rainer pada Nicky. Seketika Agatha langsung menatap tajam Rainer. Lelaki itu dengan gampangnya memutuskan sesuatu tanpa izin dahulu dengannya. Sontak mata Nicky berbinar ketika mendengar hadiah dari Rainer. Tapi berbeda dengan Jerry yang hanya bisa memutar bola matanya malas. Selama dia bekerja dengan Rainer, lelaki itu belum pernah memberinya hadiah. Tapi kenapa dengan Nicky yang baru beberapa kali dia temui sudah akan diberikan hadiah? Sial. Rasanya tak adil, asisten Jerry menggerutu dalam hati. "Jer," panggil Rainer seraya menatap wajah kesal asistennya. "Ya tuan. Aku juga ada sesuatu untukmu. Setelah aku pulih kau beri cuti selama 1 bulan. Pergunakan waktu itu sebaik mungkin," kata Rainer. "Serius tuan?" ujar Jerry tak percaya, pasalnya Rainer tak pernah memberikannya waktu libur meskipun hanya sehari. Rainer menjawabnya hanya berdehem. "Terima kasih tuan." Episode 34. Di sepanjang lorong rumah sakit tersebut, Rainer terus berjalan bersisihan dengan Agatha yang mengapit lengan kanannya sembari mendorong stroller baby Arsen, dan asisten Jerry mengikutinya dari belakang sedangkan Nicky langsung kembali ke ruang praktiknya karena hari ini dia ada jadwal operasi persalinan. Banyak pasang mata menatap kedua orang tua baru itu dengan tatapan penuh kekaguman. Mereka seperti melihat keluarga yang harmonis serta good looking. Seorang wanita cantik bersanding dengan lelaki tampan dan dikaruniai seorang putra yang tak kalah tampannya dari sang dedi. Benar-benar definisi keluarga impian semua orang. Sesampainya di parkiran rumah sakit, Jerry segera membukakan pintu kursi penumpang untuk Rainer. Setelah itu Rainer bergegas masuk ke dalam mobil dan Agatha langsung meraih baby Arsen dari stroller lalu menggendongnya,
kemudian ia baru menyusul Rainer masuk ke mobil dan duduk di samping lelaki itu. Kemudian Jerry segera melipat stroller baby Arsene dan menaruhnya di bagasi belakang. Lalu ia bergegas masuk ke dalam kursi kemudi. Perlahan mobil yang Jerry kendarai melaju meninggalkan area parkiran rumah sakit Nusantara. "Jer," panggil Rainer. "Ya tuan," sahut Jerry seraya melirik tuannya dari kaca spion. "Turunkan saja aku di apartemen, aku akan tinggal di sana," ucap Rainer. "Baik tuan." Agatha mengerutkan keningnya bingung mendengar permintaan Rainer. "Kenapa tidak tinggal di mansion saja mas?" tanyanya. Rainer menyunggingkan senyuman tipis mendengar panggilan mas itu keluar dari bibir soksi Agatha, terdengar manis di telinganya. "Tak apa. Aku tahu kau pasti tak akan nyaman jika tinggal satu atap denganku. Maka dari itu biar aku yang tinggal di apartemen, kau dan Arsene tinggallah di mansion," ucap Rainer. "Tapi mansion itu kan punya kamu mas, biar aku sama baby Arsene saja yang tinggal di apartemen," tolak Agatha. Rainer mengangkat tangannya kemudian mengelus lembut tangan Agatha yang tengah menggendong Arsene, lalu mata tajamnya menatap teduh manik jernih Agatha. "Sekarang semua punya mas juga punya kalian, terutama kamu. Mas akan alihkan semua aset milik mas atas nama kamu," ujarnya lembut. "Gak perlu mas, Agatha gak butuh itu," ucap Agatha. "Terus kamu butuhnya apa?" tanya Rainer. "Agatha cuma butuh baby Arsene memiliki nama orang tua yang sah di mata hukum," kata Agatha dengan lugas seraya kepalanya menunduk menatap baby Arsene. "Baiklah, ayo kita menikah." Ayo kita menikah," Rainer kembali mengulangi ucapannya, tapi istri mas." Sontak Agatha merutuki kebodohannya yang meminta pengakuan untuk baby Arsene. Yang Agatha tahu jika Rainer sudah menikah dan memiliki istri, Agatha lupa akan hal itu. Rainer tersenyum kecut mendengar ucapan Agatha. Agatha tidak tahu saja jika Rainer sudah bercerai dengan istrinya. "Istri saya hanya kamu, itu pun jika kamu mau," ucap Rainer. Maksud mas?" "Bo Agatha. Saya sudah bercerai," kata Rainer datar. Mendengar itu, Agatha menjadi merasa tak enak hati pada Rainer. "Apa saya yang jadi penyebab mas dan mantan istri mas berpisah?" ujar Agatha. Rainer menggeleng, dia malu punya lelaki mandul. "Mandul bagaimana? Kalau mas mandul tak mungkin bisa menghamiliku sampai lahir baby Arsene," cerocos Agatha tak habis pikir. "Sudahlah tidak perlu dibahas lagi, aku malas membahasnya lagi," kata Rainer. "Maaf mas," ucap Agatha lirih, merasa tak enak hati pada Rainer. "It's okay." Diam-diam Rainer tersenyum senang dalam hatinya ketika Agatha tanpa sadar mulai membuka hati untuknya, Rainer bisa merasakannya. Rainer berharap semoga ini awal yang bagus untuk hubungan keduanya. Tak lama setelah itu, mobil yang Jerry kendarai telah sampai di depan gedung apartemen milik Rainer. "Tuan, kita sudah sampai," ucap Jerry. Agatha, tolong jaga Arsene. Aku akan sesekali datang ke mansion untuk menjenguk kalian," kata Rainer. Setelah itu ia segera meraih handle pintu mobil dan membukanya. Tapi seketika tangannya ditarik oleh Agatha membuat Rainer mengurungkan niatnya untuk turun dari mobil. "Ada apa?" tanya Rainer sembari menatap Agatha dengan wajah kebingungan. Agatha menggelengkan kepalanya pelan, "Tinggallah di mansion bersama kami." Rainer tersenyum tipis sambil mengacak-acak rambut puncak kepala Agatha. "Aku tahu kamu mungkin tak akan nyaman tinggal bersamaku, jadi aku tak akan memaksa. Aku yang memaksa, tinggallah di mansion. Aku rasa lebih baik mas ikut tinggal bersama kami," pinta Agatha menyela ucapan Rainer. "Kau yakin akan merasa nyaman tinggal bersama denganku?" ujar Rainer seraya menaikkan sebelah alisnya. Agatha diam tak menjawab, sejujurnya ia juga tak yakin akan merasa nyaman tinggal satu atap dengan Rainer.
Tapi di sisi lain ia ingin lelaki ini ikut tinggal bersama dengannya juga Baby Arsen. Aku tak akan memaksa, apapun yang membuatmu nyaman itulah yang terpenting. Aku akan turun, kau juga segeralah pulang. Kasihan Arsen, pasti dia sudah lelah. Besok aku akan menjemputmu, kita belanja kebutuhanmu juga Arsen, ucap Rainer lembut. Setelah itu ia mendekatkan wajahnya pada wajah Baby Arsen. Boy, Daddy masuk dulu. Besok kita bertemu lagi, jangan buat Mommy kerepotan. Oke boy. Setelah mengucapkan itu Rainer segera mengecup kedua pipi Baby Arsen yang berada dalam gendongan Agatha. Aku turun dulu, lekas hubungi aku jika butuh sesuatu, ujar Rainer lalu mengusap lembut surai Agatha sebelum ia turun dari mobil. Agatha menganggukkan kepalanya pelan. Jer, kendarai mobilmu pelan. Antar Arsen juga mominya pulang ke mansion. Jangan sampai ada yang lecet sedikitmu di antara keduanya, kau mengerti? Baik tuan, saya mengerti, sahut Jerry. Bagus, sekarang antarkan mereka. Jangan lupa perintahkan beberapa anak buah untuk berjaga di mansion, perintah Rainer. Baik tuan. Setelah itu Jerry segera melajukan pelan mobilnya meninggalkan area pelataran gedung apartemen. Bye. Rainer melambaikan tangannya saat mobil itu melaju menjauh. Kantor Rahes. Sudah beberapa hari ini, lelaki itu disibukkan dengan masalah di kantornya hingga ia sedikit lengah mengawasi Agatha. Sial, siapa yang berani mengirimkan virus-virus ini? Umpat Rahes sembari mengacak-acak rambut tebalnya. Saat ini dirinya tengah duduk di kursi kebesarannya sambil menatap layar laptop yang menampilkan kode-kode rahasia dalam dunia IT. Tuan, saya sudah menemukan siapa dalang yang mengirim virus itu, kata Han asistennya. Katakan siapa dia. Episode 35. Katakan siapa dia. Tegas Rahes sembari menatap datar asisten Han. Yang mengirimkan virus-virus ini adalah dari klan mafia Red Crown tuan, jawab asisten Han. Red Crown, cicit Rahes, sambil menaikkan sebelah alisnya. Ya tuan. Bukankah Black Costra tak pernah berurusan dengan mereka? Ujar Rahes. Black Costra adalah klan mafia yang dipimpin oleh Rahes. Ya tuan, saya juga bingung kenapa mereka menyerang kita dengan cara mengirimkan virus-virus tersebut. Dan hal ini juga menyalahi aturan dalam dunia mafia, mereka mengusik klan Black Costra yang jelas-jelas tak memiliki masalah dengannya, kata asisten Han menjelaskan. Mendengar itu, Rahes mengembangkan senyum miringnya. Han, bukankah jika ada yang melanggar aturan tersebut harus bersiap menerima hukuman? Desis Rahes. Betul tuan, dan hukuman itu adalah klan mafia mereka akan masuk ke dalam daftar hitam dan tidak boleh membentuk klan itu lagi, sahut asisten Han. Rahes menganggukkan kepalanya saat sebuah ide licik terlintas di otaknya. Han, cari tahu siapa pemimpin klan Red Crown, dan segera atur pertemuan dengannya, perintahnya tak terbantahkan. Han mengerutkan keningnya bingung, untuk apa tuannya itu ingin dia mencari tahu tentang pemimpin mafia itu. Jika biasanya Rahes akan langsung meratakan habis klan mafia yang berani mengusiknya, tapi kali ini seolah-olah klan mafia Red Crown menguntungkan baginya. Tapi asisten Han tak berani membantah, ia hanya bisa mengangguk dan segera menjalankan tugasnya. Baik tuan. Han, bagaimana dengan Kak Rainer juga Agatha? Tanya Rahes lalu kembali membuka lembaran berkas yang ada di atas meja kerjanya. Marco memberi kabar pada saya, jika Tuan Rainer sudah pulang serta membawa Agatha dan juga putra mereka ke mansion tuan, jawab asisten Han. Untuk sementara waktu biarlah Agatha dan bayinya di sana. Aku ingin fokus pada masalah ini dulu. Kau kembalilah ke ruang kerjamu, ucap Rahes. Baik tuan. Han segera beranjak dari duduknya lalu bergegas berpamitan pada Rahes. Mansion Rainer.
Asisten Jerry sudah mengantarkan Agatha juga baby Arsen dengan selamat sampai di mansion Rainer, bahkan ia juga mengantar keduanya hingga di depan pintu kamar utama milik lelaki tersebut. Ceklek. Jerry membuka pintu kamar Rainer lalu mendorongnya pelan. "Nona, ini kamar Tuan Rainer," ucap Jerry. Agatha menatap sekeliling kamar mewah nan luas tersebut, kamar yang didominasi dengan warna putih tulang dan juga aroma wangi maskulin yang khas dari parfum lelaki itu. "Apa tidak ada kamar lain?" tanya Agatha. Bukan dia tak ingin menempati kamar tersebut. Hanya saja jika ia masuk ke dalam kamar itu rasanya sangat lancang apalagi tanpa seizin pemiliknya. "Ada, di pavilion belakang di kamar para maid. Tapi maaf Nona, Tuan Rainer sudah berpesan pada saya untuk meminta Anda juga Tuan Muda Arsen agar menempati kamar beliau," ujar Jerry. "Tapi, besok pagi Tuan Rainer akan kemari Nona. Saya juga sudah menyuruh beberapa anak buah saya untuk berjaga di sekitaran mansion. Kalau begitu saya pamit permisi Nona." "Ya terima kasih." Asisten Jerry menganggukkan kepalanya, lalu ia segera berbalik badan dan pergi meninggalkan Agatha. Setelah Jerry pergi, Agatha bergegas masuk ke dalam kamar Rainer sembari menggendong Arsen. Agatha berdecak kagum melihat kemewahan kamar milik lelaki itu. Kamar yang didominasi cat warna putih tulang bercampur dengan warna kemasan di setiap sudut kamar tersebut menambah kesan elegan. Agatha segera membaringkan Arsen di ranjang king size milik Rainer, lalu menarik selimut untuk menyelimutinya. Ketika ia akan beranjak dari ranjang tanpa sengaja mata Agatha melirik sebuah bingkai foto pernikahan yang terpajang cantik di atas nakas samping ranjang. Tanpa sadar tangannya terulur mengambil foto tersebut, menatap wajah sang pengantin wanita yang tersenyum cantik seraya menggandeng lengan pengantin prianya. "Cantik," puji Agatha. "Mommy Arsen lebih cantik." Sontak Agatha menoleh saat mendengar suara bariton seorang lelaki yang tengah bersandar di ambang pintu sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. "Mas Rainer." "Ya, saya Mommy." Buru-buru Agatha meletakkan kembali bingkai foto itu ke atas nakas. Rainer tersenyum melihat keterkejutan Agatha, ia lalu menegakkan tubuhnya dan berjalan mendekati wanita itu. Maaf Mas," ucap Agatha gelagapan. "Kenapa minta maaf?" ujar Rainer sembari mendudukkan dirinya di pinggiran ranjang. "Agatha udah lancang sentuh barang milik Mas," sahut Agatha. Rainer tersenyum simpul lalu segera meraih bingkai foto itu, kemudian ia beranjak dari duduknya dan melangkahkan kakinya untuk membuang foto tersebut ke tempat sampah. "Kenapa dibuang Mas?" tanya Agatha keheranan. "Gak apa-apa, sudah tidak penting," jawab Rainer santai, lalu ia kembali berjalan mendekati Agatha. "Duduk sini," ucap Rainer seraya menepuk sisi ranjang. Agatha menurut dan segera mendudukkan dirinya di samping lelaki itu. "Besok kita belanja kebutuhan kamu sama Arsen, maaf aku belum sempat membelikan kebutuhan kalian," ujarnya sembari menatap wajah cantik Agatha yang juga menatapnya. "Tak perlu Mas, Agatha sama baby Arsen cuma sebentar kok di sini sampai Niki kembali," tolak Agatha halus. "No, kalian akan terus tinggal di sini bersamaku selamanya," tegas Rainer. "Tapi Mas, aku tidak menerima penolakan," sahut Rainer dengan cepat. Mendengar itu, Agatha hanya menghela nafas pelan dan tak lagi membantah. Suasana menjadi hening, ketika keduanya tak lagi mengeluarkan suara. Rainer yang sibuk memandangi wajah putranya yang lelap tertidur dan Agatha yang fokus dengan pikirannya sendiri. Hingga akhirnya Agatha memberanikan diri untuk bertanya pada Rainer. "Mas," panggilnya. "Ya Mommy," sahut Rainer lalu menoleh menatap Agatha. Blus. Agatha menjadi salah tingkah saat Rainer memanggilnya dengan sebutan, Mommy. Sebenarnya Agatha paham jika lelaki itu memanggil dia dengan panggilan seperti itu karena untuk membiasakan putranya. Tapi tetap saja, Agatha menjadi salah tingkah sendiri. Bahkan pipinya pun pasti sudah bersemu merah.
Ada apa Momi? Butuh sesuatu? Ujar Rainer kala Agatha hanya diam saja tak bersuara sembari menatapnya. Tidak. Jawabnya gugup, lalu. Agatha hanya mau tanya kenapa Mas Rainer tiba-tiba bisa kemari. Bukankah tadi asisten Mas bilang jika Mas akan datang besok pagi? Kata Agatha. Saya gak tenang ninggalin kalian berdua di mansion. Meskipun banyak penjaga tapi tetap saja, saya juga terus kepikiran kalian. Tukas Rainer jujur. Kami baik-baik saja di sini Mas. Sahutnya, Agatha. Ya Mas. Rainer berdehem sebelum mulai berbicara. Agatha, maukah kau menikah denganku? Kita bisa berikan keluarga yang utuh untuk Arsen. Ucapnya sembari menatap dalam-dalam manik jernih milik Agatha.